Ya Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Betul. Nah, saya datang ke sini karena melihat ada banyak kasus sakit ya untuk saat ini, dan mungkin Bapak punya solusi atau cara, karena saya juga ingin hidup sehat ya, karena ekonomi saya juga pres-presan ini. Ya, biar ada cara, mungkin Bapak bisa memberikan cara itu, berikan saya pemahaman. Caranya nggak bayar. Ya biar nggak bayar, lebih murah, ya biaya terkecil lah gitu. Ya, karena sehat itu sangat mahal lah Bapak ya. Cari sehat yang satu tidak ada biaya, kedua termurah, gitu ya, tergampang gitu ya, ini masalah. Ya. Oke lah, gampang. Saya akan berikan satu tip yang paling sederhana yang pernah dilakukan oleh para orang-orang tua kita dulu Pak, atau para leluhur kita dulu ya, kakek nenek kita dulu. Jadi gini, jadi dari tempo dulu sebetulnya hal ini, pengetahuan ini sudah diberikan, cuman kita saja yang kurang perhatian. Caranya kakek moyang kita, kakek buyut kita dulu untuk sehat ya Pak ya, ya sehat ya. Itu kalau kita melihat saat ini kan penyakit itu banyak dari pola makan, kemudian dari pola pikiran, kemudian yang dimakan. Nah, saya garis bawain ini, saya sering meneliti cerita-cerita dari kakek-kakek buyut itu dulu. Nah, mereka untuk menjaga kesehatannya sifatnya harus preventif, Pak. Sifatnya harus menjaga. Nah, karena penyakit itu salah satunya sumbernya dari faktor makanan, ya seperti gula itu kan. Orang kena diabetes itu biasanya banyak karena konsumsi karbohidrat berat dan lain sebagainya, pola pikir yang tidak fresh atau stres itu, kemudian pola pergaulan yang kurang baik itu contohnya itu. Atau orang kena kolesterol, kena darah tinggi. Nah, perkembangan saat ini kalau dibandingkan tempo dulu itu wah jauh luar biasa Pak. Kenapa kakek buyut kita, nenek kita itu panjang-panjang gitu umurnya ya, dan sehat-sehat. Saya pikir, kemudian saya ke berbagai masyarakat sering bertanya, terutama mereka yang sudah tua-tua itu, ternyata mereka punya resep hanya dengan puasa, Pak. Nah, kemudian puasa-puasa itu disesuaikan dengan kondisinya. Maka ada itu, kalau di Jawa itu yang disebut puasa ngrowot, ya Pak ya, puasa ngambing. Gitu. Jadi puasa ngrowot itu makan umbian nih. Puasa ngambing itu makan daun-daunan yang bisa dimakan ya. Kemudian puasa ngalong gitu, itu yang dia makan buah-buahan dalam takaran sekian waktu. Atau puasa mute, puasa Senin Kemis, dan puasa-puasa yang lain. Setelah ini benar-benar saya teliti, saya perhatikan, sebetulnya untuk kesehatan ini Pak. Contoh dengan puasa ngerowot, yaitu tadi dengan makan umbi-umbian, segala umbi-umbian, ada singkong mungkin, ada bute mungkin, ada talas atau ada yang lain lah umbi-umbian itu seperti tela rambat dan sebagainya itu ya, ada uwi itu. Nah, ini dijadikan makanan oleh beliau pada saat dia berpuasa, yaitu yang disebut puasa ngerowot. Nah, setelah saya pikir logikanya pada saat ini ya, saya dalami, makanan-makanan yang dihasilkan dari umbi-umbian ini berbeda dengan makanan yang siap saji, yang berbahan dari nasi dan lain sebagainya, beras itu ya, itu sangat berbeda. Pertama perbedaannya, dia mengandung karbohidrat yang tidak berat, itu. Maka ketika itu dikonsumsi secara rutin, tidak memungkinkan orang akan kelebihan karbohidrat yang menimbulkan gula. Kemudian dia mengandung glukosid rendah. Nah, artinya gula rendah ya. Nah, ini juga tidak memungkinkan dia akan terjadi pengendapan yang banyak di dalam tubuh dan tidak menimbulkan penyakit ya. Nah, kemudian dia nabati sifatnya. Nabati ini tidak mengandung yang namanya lemak, ya, tidak mengandung yang namanya kolesterol gitu. Nah, itu biasanya kalau saya perhatikan itu dijadikan makanan pokok yang pada waktu itu dikombinasi dengan minum air kelapa muda atau minum air putih yang benar-benar direbus dari sumber yang benar murni atau dari sumber-sumber yang murni. Nah, ini sebetulnya sangat luar biasa. Jadi kakek buyut kita sudah mengajarkan untuk kita sehat, murah, kemudian nggak biaya sedikit banget. Tetapi ini adalah sifatnya preventif, yaitu dengan
puasa tadi. Jadi kalau mereka itu merasa badannya nggak enak gitu ya di sini, itu mulai mengambil tindakan puasa. Jadi puasa yang dimaksud adalah bukan tidak makan, Pak. Mau makan itu diatur itu jam, dia tidak dimakan pagi, biasanya dia dimakan siang dan sore. Nah itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi ini mengajari kita selain pola makan, kemudian yang dimakan juga. Nah pada saat itu juga umbi-umbian ini adalah masih murni, tidak ada kimia-kimia. Nah dari pelajaran ini, kalau Bapak memang mau seperti yang Pak katakan tadi, ya sebagai masyarakat yang kita ekonominya masih menata ya, untuk dimakan aja kurang, tetapi ingin sehat, yang sehat ini disadari bahwa itu sangat mahal harganya, kenapa tidak melakukan itu? Gitu ya. Yang ini sudah diajarkan oleh kakek buyut kita. Jadi mereka ini sudah pikirannya sudah sangat luar biasa Pak dibanding sekarang. Nah itu. Nah caranya kalau Bapak punya lahan sedikit ya monggo ditanamin. Mungkin ada uwi, mungkin ada singkong kuning, mungkin ada talas, mungkin ada apa namanya tela rambat. Itu kan contoh singkong. Selain umbinya, daunnya bisa dimakan untuk sayur. Kemudian seperti tela rambat, selain juga umbinya, kemudian daunnya juga bisa untuk sayur. Mungkin talas ya, apalagi talas kuning sekarang sedang viral ini, juga selain umbinya bermanfaat bisa daunnya untuk sayur. Ini tinggal hanya kita kreativitas kita saja. Kita tanam bawang mungkin sedikit, kita tanam cabai sedikit. Tinggal nanti belikan daging. Nah, hari ini saya sering berkata pada teman-teman, Pak, kalau itu dimakan, berarti rasanya enggak? Oh boleh, enggak. Dikombinasi dengan ikan laut mungkin, atau daging ayam kampung mungkin. Nanti itu bisa kita upayakan untuk di lingkungan kita dengan tadi. Jadi itu Pak, ya salah satu resep yang disebut puasa ngerowok. Ini sangat luar biasa. Dan puasa ngerowok ini saya teliti, saya perhatikan itu kadar kolesterol, kadar kegemukan, kemudian penyakit jantung, emah keras, bahkan diabetes ini bisa dibantu pemulihannya ya. Bukan menyembuhkan ini, pemulihannya bisa dibantu dengan aturan waktu tertentu ketika kita menderita, kita manajemen makan. Dan saran saya, ajarkan pada diri Pak dan anak-anak saat ini, kalau tidak kepaksa lagi sih, ya jangan konsumsi makan-makan sifat ekstra ya. Kemudian minuman-minuman yang sifatnya ekstra dan rasanya enak gitu. Kalau ingin memang sehat dengan cara yang murah, mudah, dan gampang, dan serta alami Pak. Nah, cuman kalau tempo dulu kakek nenek kita, buyut-buyut kita ini kan mengkombinasi dengan memanajemen batin, memanajemen sikap gitu. Kenapa dia panjang dan sebagainya. Nah selain dia melakukan puasa itu, dia emosional, kemudian angkuh, sifat-sifat iri, sombong, ini memang dipelajari untuk ditekan. Maka kalau saya melihat ini ada dua ilmu yang sudah dia pelajari, yaitu cerdas intelektual dalam penataan tentang pola makan sehat dan cerdas spiritual. Nah, kita janganlah begitu, atur aja pola makan kita dengan baik, kemudian hidup rukun. Saya pikir itu akan menjadi kita sehat yang sangat mudah dan kita bisa upayakan di zaman milenial. Nah, mungkin itu Pak Pedet. Kalau ada tanyakan lagi mau silakan Pak Pedet. Jadi kalau cukup, ya. Cukup, Pak. Terima kasih banyak ini sudah pemahamannya. Jadi kalau memang penjelasan ini cukup, ya saya juga sebagai manusia yang terbatas pengetahuan saya, selaku yang meneliti hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain, tetapi saya pikir itu sangat berguna di masa sekarang ini. Ya, saya minta maaf atas kelebihan yang saya sampaikan, kemudian dan atas kekurangan juga yang saya sampaikan. Terima kasih.